Kita ini kayak lupa bahwa kita ini punya kekuatan yang sangat dahsyat gitu, kurang lebih gitu sih. Kalau ngomong kopi sebenarnya saya udah punya pengalaman, saya yang menghandle Jeko. Oh gitu, Pak. Jeko, ya. Banyak orang nggak tahu. Sebelum adanya filosofi kopi? Jauh. Berarti Kenapa Pak Handoko mau ngeluarin harta karun ini ya? Iya, balik lagi bukan saya harus ngeluarin kesannya kayak saya heroik banget, enggak. Sesimpel, ya udah kenapa nggak saya mainin gitu. Disadari gitu. Iya, kenapa nggak disadari dan dieksplor gitu. Karena di bangunan lama itu pasti ada narasi. Jadi akhirnya kita tertarik dengan tempat-tempat yang kaya dengan narasi gitu ya. Tadi Post Blok, Lokananta Blok, segala macam. Berarti narasi itu kebangun juga karena ada historinya tuh Pak ya? Pasti. Oh, oke. Dan itu uniknya di bangunan lama, selalu ada cerita di dalamnya. Betul. Oke. Betul. Pak Handoko. Ya. Pak Handoko kan nih brand aktivis. Bahkan ada terms di mana ini baru juga buat aku. Ya. Culturepreneur. Ya. Yang tadinya creativepreneur, sekarang culturepreneur. Tapi di samping itu dengan semua kegiatan atau proyek yang Pak Handoko lakuin, Pak Handoko ternyata suka menggambar. Ya. Dan itu ada sejak SMP tuh Pak ya? SD malah ya. SD malah ya? SD udah suka ngegambar, suka coret-coret, dan bisa dilihat lah di semua banyak postingan Pak Handoko, banyak gambar gitu. Termasuk di store ini juga. Termasuk di filosofi kopi. Kalau kita masuk langsung ada gambar-gambar Pak Handoko tuh ya. Iya, betul. Kenapa Pak suka menggambar? Mungkin kembali ke zaman dulu ya, ketika kecil saya memang nggak tahu kenapa hobi gambar, mungkin karena banyak ekspresi yang bisa dituangkan melalui gambar, melalui coretan lah, mungkin bukan gambar ya, coretan. Coret-coret Nah, waktu SMA pun juga, atau SMP ya, waktu guru ngejelasin gitu, saya seneng menggambarkannya gitu ya, macam-macam lah, dari mungkin yang paling sederhana muka gurunya, terus sampai isinya gitu ya, kayak men-summary lah ya, membuat kesimpulan dengan visual gitu biasanya. Pada saat guru ngajar gitu ya Pak? Betul Pak. Nah, jadi terus SMA, terus dulu zaman saya bisa dibilang kuliah di seni rupa itu kayak bukan pilihan lah gitu ya. Yang pilihan ya dulu IPA, terus harus ya gitu deh ya, jadi harus fakultas ekonomi atau teknik gitu-gitu kan, yang waktu itu lagi zamannya mungkin zaman industri ya, zaman industri. Jadi kayak ada sesuatu yang terselubung lah gitu. Artinya kalau dengan kata lain, kalau saya boleh ngulang mungkin saya akan sekolah seni rupa atau arsitek mungkin. Jadi saya menjadi sangat senang gitu untuk coret-coret, mengungkapkan sesuatu yang ya tadi unek-unek, sesuatu yang saya pengenkan tapi nggak terkejadian, atau suatu cita-cita atau ide atau strategi apapun itu saya bentuk dalam bentuk coretan. Insight juga, oh ada fenomena ini saya coretkan gitu. Nah, kurang lebih mungkin spiritnya sama seperti itu ya. Jadi ya ini sekarang kita ada di alam kontemporer, ada di Blok M, ya saya gambar Blok M, bangunan ini segala macam. Sebenarnya bagian dari menikmati suasana di depan mata Pak Handoko kali ya? Menikmati dan mempelajarinya ya. Dan apa ya, kita kan butuh untuk amaze, mengagumi sesuatu atau melihat fenomena, kontras-kontras gitu-gitulah. Nah uniknya Pak, kenapa dimulai dari kopi? Waduh, itu Iya kan? semesta yang bisa ini ya. Karena kan nggak ada, aku rekam jejak Pak Handoko ke belakang itu kopi. Terus tiba-tiba awal membuat IP bersama teman-teman tadi kopi. Iya. Ceritanya sebenarnya semata-mata karena film ya. Waktu itu saya udah mau kerjasama sama Angga, tapi satu dan lain hal ketunda gitu.
Terus setelah sama-sama siap gitu ya, terutama Angga udah siap, waktu itu Angga menang film terbaik ya, Piala Citra untuk Cahaya dari Timur. Ya. Terus ya keinginan kita sebenarnya menggarap IP gitu ya. Terus kalau ngomong kopi sebenarnya saya udah punya pengalaman, saya yang menghandle Jeko. Oh gitu Pak. Jeko ya, banyak orang nggak tahu. Sebelum adanya filosofi kopi? Jauh, 2004. Dulu Jeko baru ada 2 store sama siapa, Pak Joni Andrian ya. Saya ingat banget, personal tuh, kerjaan personal. Oh, proyek personal Pak ya? Dia minta saya bantuin. Dulu saya ingat banget tuh meng-create antrian, Jeko, segala macam. Bikin narasi juga Al Capone. Yang sekarang mungkin ada beberapa meja. Nah, itu saya yang bikin tuh. Walaupun saya belum ngerti kopi, jadi harus dibedain ya. Kopi sendiri juga memiliki lini masa sendiri ya, dan mesti diingat misalnya ketika 2015 kita bikin filosofi kopi, spiritnya banyak belajar dari istilah kita artisan. Artisan coffee shop. Artisan coffee shop itu sebenarnya muncul di seluruh dunia, dan spirit artisan tuh nggak cuma kopi. Yang menarik adalah artisan itu merubah kultur kopi itu sendiri. Inilah yang dibilang sebagai artisan coffee shop, karena jadi lebih terbuka, lebih cerita tentang beans. Oh, kita punya Flores, kita punya Wamena, kita punya apa segala macam. Sebelumnya kan nggak ada. Iya, nggak ada narasi-narasi. Iya, itu. betul. Nah Pak, filosofi kopi tadi IP pertama Pak Handoko, dan ternyata sempat ditolak sama MRT dan di mall Pak ya? Iya, betul. Menurut Pak Handoko kenapa Pak MRT dan mall tuh menolak filosofi kopi? Yang sekarang posisinya filosofi kopi ada di Sarinah. Mungkin bukan menolak, tidak diterima gitu kasarnya gitu ya. Iya, mungkin tidak dianggap ya mungkin sama ya menolak. Jadi belum kali ya Pak pada saat belum. itu ya. Tapi harusnya ada mindset yang dimunculkan ya oleh pemangku kepentingan ya, dalam hal ini government, pengelola kota gitu, bahwa satu, terjadi perubahan konsumen, terutama anak-anak muda. Kedua adalah purpose tadi ya, why-nya tadi ya, harusnya kan keberpihakannya ke lokal. Betul. Jadi menurut saya kurang ada referensi, literasi atau diskusi keberpihakan terhadap potensi lingkungan. Oke. Ya sama lah seperti kopi, kita kan jelas negara kopi, ada 34 indikasi geografis. Begitu kayanya Indonesia, kopi Java itu ibaratnya kayak negara sendiri bagi orang luar negeri. Makanya ada, mungkin udah pada tahu ya, ada dulu platform namanya JavaScript gitu. Ya. JavaScript itu adalah sekumpulan anak-anak muda yang sukanya kopi Java gitu kan, saking kuatnya gitu ya. Jadi menurut saya kita ini kayak lupa bahwa kita ini punya kekuatan yang sangat dahsyat gitu, kurang lebih gitu sih. Yang unik dari Pak Handoko juga adalah sekarang banyak IP-nya di bangunan lama tuh Pak. Di ruang lama, di tempat lama, ya kan? Kenapa Pak senang membuat sesuatu di bangunan atau di tempat lama? Ya ini menarik nih, mungkin jadi antara lini masa dan kenapanya ya. Intinya adalah bangunan lama itu sebenarnya potensinya besar sekali untuk jadi narasi. Karena di bangunan lama itu pasti ada narasi. Dan justru di IP itu sangat berhubungan dengan narasi gitu. Betul. Misalnya contoh post blok. Kita di lapangan Banteng kan. Akhirnya kita sama tim, saya, Mas Wendy, Mas Jakob, menggali yang namanya sejarah kan. Kita buka-buka literasi. Oh, ternyata namanya daerah situ namanya Weltevreden. Oke. Jadi Weltevreden itu daerah beda dengan di mana, di kota sana yang dulu JP Kun. Dulu itu, jadi kita jadi tahu sejarah. Jadi JP Kun dulu Batavia di situ, terus kena wabah penyakit, banjir segala macam, pindahlah ke Weltevreden, Dendels, dari 18 berapa gitu. Terus bangunan si pos blok ini dibangun tahun 1900, jalan pos dulu.
Karena jadi ngirim-ngirim surat, dokumen, ada kuda kan, pakai kuda kan. Artinya apa? Sebenarnya itu syarat dengan kekayaan narasi kan. Nah, tempat itu. Jadi akhirnya kita tertarik dengan tempat-tempat yang kaya dengan narasi gitu ya. Tadi Postblok, Lokananta Blok, segala macam. Berarti narasi itu kebangun juga karena ada historinya tuh Pak ya? Pasti. Oke. Dan itu uniknya di bangunan lama, selalu ada cerita di dalamnya. Betul. Oke. Betul. Kemampuan untuk bisa melihat peluang di setiap kota itu nggak semua orang punya tuh Pak. Karena Pak Handoko memang diawali di Jakarta, ya kan? Di Jakarta nih banyak Postblok, M-Blok, terus di Jogja ada, ya kan Pak? Terus di Solo, Lokananta, dan Postblok di beberapa wilayah lainnya gitu. Sekarang udah tersebar kan Pak? Nah itu kenapa Pak Handoko bisa punya kemampuan untuk melihat peluang di setiap kota? Mungkin nggak luar biasa banget ya, dalam arti gini, kita kalau mau terbuka, misalnya McD lah. McD ada di berapa kota di Indonesia? Iya. Siapa yang punya McD? Kan bukan orang Indonesia. Betul. Saya nggak ada apa-apanya, paling saya berapa kota aja udah rasanya udah susah bener gitu loh untuk menggarapnya gitu. Artinya sebenarnya kita ini, poin saya adalah kita ini sebenarnya harus lebih mengenal lebih jauh sih tentang kita sendiri, keindonesiaan segala macam gitu. Karena ya tadi ternyata McD, Starbucks, Pizza Hut mungkin jauh lebih banyak daripada ilmunya. Unilever mungkin lebih banyak dibandingin saya ilmunya daripada saya kan. Tapi kan Pak Handoko lokal. Nah itu yang sebenarnya sekarang belum ada. Artinya Pak Handoko mungkin lebih conscious gitu ya, lebih sadar, lebih aware, saya merasa, lebih kenal gitu ya. Saya merasa baru awal kali ya, baru awal. Jadi maksudnya awal spirit bahwa kita harus bisa melihat potensi di sekitar kita. Awal tapi terobosan Pak Handoko. Mudah-mudahan ya bagi saya terobosan. Udah membuka gerbang tuh Pak. Iya, bagi saya terobosan. Kenapa? Karena saya punya ruang eksperimentasi kan. Eksperimentasi terhadap katakanlah kopi, katakanlah musik, bangunan tua, tata kota, placemaking gitu kan. Ada yang menarik dari tadi dibilang culturalpreneur gitu ya. Culturepreneur tuh ya. Culturepreneur itu sebenarnya atau sociopreneur adalah ada ruang untuk kita eksperimentasi terhadap humanity ya, kemanusiaan ya. Nah itu yang menarik sebenarnya. Saya nggak bilang bahwa kesuksesan atau gimana, nggak, tapi prosesnya itu sangat menarik. Pak, Bapak ini banyak yang dikerjain. Ya. Bayangin tuh, M-Blok, Postblok, Filosofi Kopi dan banyak IP-IP lain yang tersebar lah. Itu kenapa Pak bisa punya kepercayaan diri untuk pegang banyak bisnis tuh secara bersamaan ya? Itu berat tuh Pak. Ya bagi saya ya mungkin. Ya bagi saya juga berat. Saya sejujurnya tidak pernah berpikir bisnis ya, tidak berpikir wah ini bisa bisnis ini, wah bisa bisnis ini, bisa. Jadi kesannya kayak berbisnis gitu. Enggak. Saya mungkin bisa ngerasain juga. Saya sebenarnya sedang melakukan proses atau eksperimentasi yang semoga bermanfaat gitu. Movement. Ya movement. Mindset mungkin bukan itu bisnis. Benar. Ya? Enggak. Saya tidak pernah berpikir bisnis. Wah ini kalau di bisnisnya value-nya segini nih, bisnisnya ini value-nya segini. Udah nggak kesana ya? Enggak. Bukan nggak kesana. Bukan kalau udah nggak kesana itu kesannya udah pernah di situ kan. Nggak kesana. Nggak kesana. Dari awal emang nggak kesana Pak ya. Nggak kesana. Karena background saya kan juga creative director kebetulan. Iya. Tapi juga saya merasa, kan saya sekali lagi suka baca ya, saya merasa orang-orang bisnis di luar yang saya idolakan sebut aja, itu juga geraknya seperti itu ya. Contoh jauh lah dari saya, kayak misalnya Richard Branson, atau yang punya siapa namanya Patagonia gitu-gitu. Jadi apa ya, bisnis tuh kesannya kayak arkeolog gitu, kayak antropolog gitu. Jadi kayak exploring gitu. Pak Handoko kan sekarang perjuangannya di lokalitas gitu, memberdayakan lokalitas, membuat etalase segala macam gitu kan, dinama lokal gitu. Tapi saya lebih pengen tahu kenapa gitu Pak Handoko punya niat baik untuk memberdayakan lokalitas gitu. Sebenarnya apa motivasinya gitu dalam hati? Ya, kan bikin movement, bikin ya gerakan. Betul. Ya karena ya contoh paling gampang kopi ya. Kopi itu kan Indonesia faktanya adalah negara. Boleh makan ya Pak? Ya Ambil, silakan. Pak. Ayo Pak.
negara terkaya indikasi geografis. Nah ini nggak ada yang mau bahas nih indikasi, nggak ada yang sering bahas lah, bukan mau. Kita ini punya 134 kalau nggak salah indikasi geografis ya. Negara lain lebih banyak, kayak misalnya kita sebut Spanyol gitu banyak banget tuh. Nah, yang menarik di Indonesia dari 134 kira-kira itu 34 itu ada di kopi. Yang lain kan ada garam, ada teh, ada kakao, ada batik, ada segala macam ya indikasi geografis. Nah, artinya kita ini punya kekayaan yang begitu luar biasa sebenarnya. Nah, intinya adalah kita ini talentanya sangat luar biasa, sumber alamnya sangat luar biasa. Kita belum ngomongin biodiversity segala macam, flora fauna segala macam. Kita punya lab yang namanya Kebun Raya Bogor, itu lab botanikal yang begitu besar. Kenapa kita nggak menggali lokalitas itu? Gitu? Aset lah ya Pak. Aset. Nah, sebenarnya pendorong saya adalah bukan tadi kalau dibilang niat baik apa segala macam, enggak. Saya merasa bahwa alangkah saya ya bodohnya kalau kita nggak mengangkat lokalitas-lokalitas itu. Gitu. Itu betul. Jadi itu sebenarnya keresahan Pak Handoko aja ya? Iya, betul. Oke. Alasannya berarti karena keresahannya ya lokalitas nggak dibangun, narasi lokal nggak dibangun. Belum ngomong fashion, misalnya fashion. Belum misalnya ya, motif-motif tato yang ada di Indonesia, mentawai segala macam itu kan bisa jadi aset. Kenapa nggak bisa jadi merchandising yang begitu banyak gitu? Dan itu kan banyak wisdom kan, bukannya misalnya sama matahari dan bulan misalnya, tapi bentuknya totem-totem gitulah gitu kan, itu kan keren banget gitu. Itu jadi kita kan juga bangsa yang lahir dari kearsipan, prasejarah, sejarah, kayak gitu-gitu itu kan juga itu kaya banget kan. Nah, nggak semua negara loh punya seperti itu kan. Nah, intinya harta karun kan. Harta karun. Nah, itu berarti Pak Handoko mau ngeluarin harta karun ini ya? Ya, balik lagi bukan saya harus ngeluarin kesannya kayak saya heroik banget, enggak. Sesimpel ya udah kenapa nggak saya mainin gitu. Disadari gitu. Ya, kenapa nggak disadari dan dieksplor gitu. Jadi kesadaran itu yang menurut saya sebuah kesia-siaan kalau kita tidak membangkitkan itu gitu. Dan Pak Handoko tujuannya adalah dengan tidak menyanyiakan ini supaya industri kreatif makin maju itu. Kayak bisa kayak negara tetangga Korea. Tentu saja. Tentu saja. Dari semua perjalanan Pak Handoko juga selain suka gambar tadi dan kita ngomongin journey Pak Handoko juga suka nulis. Dan menghasilkan 4 buku Pak Handoko ya. Satu Brand Gardener. Lalu kedua ketiga Fish Eye, dan yang keempat Artisan Brand. Nah, ada satu lagi sebenarnya udah 5. Placemaking. Aku dulu nih Pak. Oh, placemaking ya? Placemaking itu tapi nulisnya rame-rame. Rame-rame ya. Kolektif tuh ya Pak ya. Ya. Kenapa Pak suka nulis Pak? Karena banyak menulis itu sebenarnya kan disiplin untuk tadi ya saya bilang mengarsipkan ya, namanya juga menulis ya, menuliskan pemikiran-pemikiran dan pemikiran itu kan sesuatu yang hidup ya bagi saya ya, sesuatu yang hidup. Jadi dia sebenarnya menjadi energi untuk menjadi bahasan, menjadi pemantik dan lain-lain. Sebenarnya saya gini, mungkin gampangnya analoginya gini. Menulis itu kan outputnya buku. Dan jangan lupa menulis itu macam-macam ya. Menulis itu macam-macam, bisa nulis novel, bisa nulis buku marketing, bisa nulis buku puisi, bisa nulis buku buku pelajaran mungkin gitu. Semuanya itu kan ada pesan sebenarnya, ada purpose ya, ada tujuan. Nah, sebenarnya nggak beda antara menulis, menghasilkan sebuah buku itu sama dengan membuat sebuah album musik gitu, atau membuat film, atau membuat konten apapun. Beda gitu. medium aja. Beda medium aja. Jadi manusia hidup kan perlu menyampaikan pesan, perlu berekspresi. Akhirnya saya merasa bahwa saya perlu menuliskan sesuatu gitu, karena saya masih banyak unek-unek atau sesuatu yang belum selesai gitu, belum tuntas, belum sukses, masih berproses.
pemikiran gitu, nah, perlu saya tuangkan. Jangan salah bahwa yang saya tulis itu bukan sesuatu yang benar. Seringkali yang saya tulis itu saya pengen nge-push diri saya sendiri menjadi kenyataan, tapi itu masih dalam bentuk pemikiran ya. Misalnya nih, misalnya nih sesimpel ya, misalnya kita lagi berdiri di sini ya, nanti mall itu akan kalah dengan klaster-klaster kebudayaan seperti ini gitu. Kan itu kan setengahnya rada mungkin kan, pasti dengernya ya bener juga ya, tapi kan belum terbukti. Nah berarti kan saya perlu berargumen, mengkonvey atau meyakinkan bahwa apa yang saya pikirkan ini bisa jadi kenyataan, kan kurang lebih gitu ya. Berarti bagian dari manifestasi tuh Pak? Betul, menulis itu manifestasi, sama seperti bikin film. Nah, dari 4 buku itu, buku pribadi Pak Handoko mau merilis buku kelima nih Pak, atau buku ke-6 yang pribadi gitu ya Pak? Betul. Betul. Dengan judul apa Pak? Ini baru pertama kali dikasih tahu ya. Oke. Judulnya apa ya? Perdana nih di dia. Bukan manusia biasa. Bukan manusia. Mudah-mudahan jadi buku yang bukan biasa ya. Betul Pak, amin Pak. Amin. Nah, judulnya doakan bisa diterima gitu ya. Judulnya Kulturnomi. Kulturnomi. Berangkatnya dari kultural ekonomi. Jadi saya itu sebenarnya berpikir tentang kultural ekonomi itu cukup lama, sekitar sebelum pandemi. Saya pernah ketemu profesor dari Monash University yang sangat percaya, meyakinkan saya bahwa cultural economy ini sebenarnya stronger than creative economy. Dia meyakinkan profesor itu. Dia melakukan kajian tentang pendekatan kultural ekonomi ini. Kalau di sini kan kreatif ekonomi yang ekonomi kreatif yang populer. Yang populer. Nah, kenapa saya dibanding dengan kreatif ekonomi saya lebih tertarik dengan kultural ekonomi? Karena ya tadi kekayaan kita, lingkungan kita, potensi kita, bahkan negara lain pun juga percaya dengan kultural ekonomi. Alangkah ruginya gitu ya kalau kita tidak mengangkat kultural ekonomi sebagai sebuah approach. Contoh kita tahu ya, tadi kita sempat ngobrol kopi ya. Italia itu kan nggak punya kebun kopi, bener kan? Tapi kenapa semua peralatan mesin itu selalu dari Italia? La Marzocco, segala macam itu kan dicari-cari orang Indonesia Pak. Seluruh dunia mencari-cari itu. Kultur kopi itu ya cappuccino, segala macam. Itu kan istilah-istilah dari sana. Dia nggak punya kopi loh. Iya, tapi dia bisa bikin sebuah terms tuh ya. Terms dan universe. Orang-orangnya gembira, ngobrol di kafe-kafe, ngopi, segala macam. Kulturnya muncul di sana gitu ya. Memang kultur nggak boleh kita hakin ya, tapi kalau kita Indonesia, kita kan kebun kopi di mana-mana. Kebun kakao di mana-mana. Kenapa kakao kok munculnya justru di Swiss? Kebunnya di sini gitu kan. Parfum lebih ke Chanel segala macam, tapi pohonnya ada di sini. Nipah segala macam. Jadi menurut saya ya tadi rugi kalau kita nggak mengangkat sesuatu yang kita kaya gitu. Berarti ini buku kelima pribadi Pak Handoko. Yes, betul. Ya kan Pak? Ya. Semoga lancar Pak Handoko. Buku kelima pribadi Pak Handoko. Thank you. Dengan judul sekali lagi Pak Handoko. Kulturnomi. Yes. Bulan apa nanti akan ada di semua mudah-mudahan bookstore ya? Bulan depan. Bulan depan berarti bulan Agustus. Yes. Kita doakan semua lancar Pak Handoko ya. Terima kasih. Biar teman-teman bisa baca semua nih. Terima kasih. Bisa jadi bahan insight baru lagi Pak. Obrolan. Ya. Pak Handoko, kita masuk ke isu. Oh masih ada kira-kira? Masih ada. Terakhir Pak Handoko, terakhir. Isu yang ada di sekitar kita. Pak Handoko kan melekat tadi balik lagi dengan kultur. Dan makers. Dan kita pasti di sekeliling kita banyak kreator, banyak makers, banyak figur dengan culture-nya sendiri. Tapi aku melihat ada culture namanya flexing. Di media, di digital. Yang akhirnya lebih rame engagement-nya atau antusiasmenya di sosial media. Menurut Pak Handoko kenapa? Ya sekarang ini kan bisa dibilang
Keresahan itu kan muncul di mana-mana ya. Tadi ya di era digital itu yang information overload ya, terlalu banyak informasi sehingga orang itu atau publik secara psikologis itu resah gitu ya, dan gelisah, terus kayak cari pegangan, cari sesuatu gitu ya. Akhirnya, dan tapi juga punya hak untuk bisa bikin konten, untuk bikin statement. Nah itu menyebabkan mencari ya. Orang itu selalu conscious dan mencari mencari sesuatu yang baru. Itu jadi sangat penting gitu. Jadi sebenarnya kegelisahan itu menyebabkan pencarian gitu. Jadi semua orang nyari ini. Nah disitulah kalau dihubungkan dengan flexing segala macam ya, macam-macam ya. Flexing ada yang mau menginformasikan sesuatu, ada yang pamer segala macam. Nggak apa-apa juga macam-macam dari flexing itu. Nah, itu adalah ekspresi, konsekuensi logis dari ekspresi terlalu banyaknya informasi dan punya hak untuk menginformasikan juga, akhirnya mencari tempat-tempat yang ya sekarang istilahnya hidden gems, unik, mulai diubek-ubek lah gitu kasarnya. Tapi Pak, flexing di sini tuh sebenarnya konteksnya lebih ke flexing kayak kekayaan. Waduh, kalau yang itu pamer, bukan flexing yang hidden gem, culture. Ini flexing, budaya flexing yang ya kekayaan deh Pak. Kalau itu saya nggak bisa komen ya, maksudnya gimana ya dari angle culture kayaknya nggak penting ya. Culture, tapi saya jadi bergeser ke culture flexing para kreator. Tapi kan saya bilang gini ya, kalau saya ekstrim ya. Oke, kalau di dunia ekstrim, Pak. Di dunia idola pasti setuju ya. Orang yang paling keren menurut saya ya, itu salah satunya adalah kayaknya teman-teman mudah-mudahan setuju ya, Leonardo DiCaprio. Setuju ya? Setuju. Untuk aktor. Mainnya keren, total gitu. Dia pernah flexing nggak? Flexingnya dia kan sama gajah di hutan gitu kan. Alam dia sangat aware banget. Nggak ada yang flexing mewah-mewah. Nah itu maksud saya. Nah itu kemewahan loh, jangan lupa. Nah itu kemewahan sejati adalah yang dilakukan oleh Leonardo DiCaprio. Karena untuk dia bisa begitu, mahal loh. Benar. Mahal tuh dalam arti bukan biaya ya. Karena siapa orang yang punya kesempatan untuk bisa memamerkan kepedulian terhadap planet? Planet, benar. Siapa? Leonardo DiCaprio. Harusnya semua kita ini kayak Leonardo DiCaprio. Flexing lah kayak Leonardo DiCaprio. Kenapa? Karena kita juga banyak punya bahan untuk flexing. Makanya sekarang kan saya juga nggak heran ya. Misalnya siapa? Ya Dian Sastro lah gitu. Ya. Kan flexingnya dia positif. Iya kan? Sama sejauh mata memandang. Benar. Fotonya di mana? Di Sumba. Ya. Itu kan? Ya. Dia kolaborasi sama Brodo. Bikin produk Indonesia Timur. Keren. Ya. Andin ya, yang saya sebut kebetulan saya kenal. Tuh, Pak, ya. Harusnya gitu. Itu dong. Jangan sekarang saya tanya, siapa yang nggak pengen jadi Leonardo DiCaprio? Iya, saya mau sih Pak. Iya kan? Mau. Idolanya kan Leonardo DiCaprio gitu. Ngapain flexing ini, terus pakai brand ini, mewah ini, kekayaan mobil pribadi mewah. gitu. Nggak keren lagi, bener nggak sih? Tapi bagi dia keren tuh Pak kayaknya Pak. Iya, kita nggak bisa memonopoli kekerenan ya, semua orang berhak keren. Tapi ya. benar, saya setuju Pak. Tapi kan ini opini saya terhadap sebuah figur yang flexing tapi keren. Betul. Jadi ya kalau flexing, mudah-mudahan flexingnya yang keren dan positif lah gitu. Amin. Kasarnya gitu. Pak Handoko erat dengan placemaking dan pasti berhubungan sama bangunan-bangunan lama yang tadi kita obrolin. Dan itu kan kebanyakan milik negara, milik pemerintah. Pertanyaannya sesimpel, kenapa Pak Handoko memilih dan mau untuk partnership dengan pemerintah? Ya, sebenarnya partnership dengan siapa aja. Kan jangan lupa ya bahwa ekosistem itu ada istilahnya, kalau di marketingnya pentahelix ya. Ada beberapa pihak stakeholder yang sangat penting kalau kita ngomong masyarakat. Dan salah satunya adalah pemerintah. Karena regulasi ada di pemerintah, banyak aset dimiliki oleh pemerintah. Jangan lupa saya juga bekerja sama dengan kampus, universitas, dengan komunitas, dengan swasta, sponsor segala macam. Jadi commerce ya. Jadi sebenarnya berpikir pentahelix itu sangat penting. Karena kita ini sebenarnya mengembangkan ekosistem. Kita kopi ini bukan masalah industri kopi terus
tadi berkompetisi ini segala macam, enggak. Kita kan harus akrab juga dengan pemerintahnya Papua gitu kan, karena di sana ada indikasi geografis di sana, atau dengan misalnya kalau batik misalnya dengan kota Pekalongan dan lain-lain. Itu penting banget. Jadi kita harus partnership. Saya bukan kerjasama dalam arti misalnya maaf ya cari project atau segala macam, bukan, tapi lebih ke partnership. Karena saling butuh, kurang lebih itu sih. Oke. Siap Pak Handoko, terima kasih banyak Pak Handoko atas waktunya. Semoga Pak Handoko sehat dan sukses selalu. Amin. Dan semoga kultur kita semakin tersebar ya Pak. Yes. Pertanyaan terakhir Pak, kenapa Pak Handoko mau meluangkan waktunya untuk kita ngobrol hari ini? Ya saya ketemu di MRT terus ditanya temanya tentang kenapa, itu saya juga, wah menarik juga nih. Alhamdulillah. Kenapa ini bisa jadi trigger. Jadi kita memang hidup harus dengan purpose gitu ya. Kenapa ini menurut saya ya sejalan lah gitu yang saya pikirin. Kurang lebih itu sih. Aduh Pak Handoko makasih banyak. Sama-sama. Sebuah fenomena tragedi kita ketemu di MRT sampai hari ini kita bisa duduk. Pak Handoko. Iya, thank you. Banyak. Thank you. Thank Siap. you. Thank you. Guys, it's a wrap. Yuk, yuk. Kalau mau nambah-nambah ngopi loh.